Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke Kota Bern, tepatnya di samping Sungai Are. Tapi hari ini ada yang sangat spesial karena bertepatan dengan datangnya kedua orang tuaku dari Indonesia. Dan ada adikku dari kecil nih, ada Hasbi, ada Mama, ada Papa. Kayak gitu. Kita rencananya sepanjang weekend ini kita mau pergi ke kota Interlaken dan liburan di sana. Karena kebetulan rute jalannya itu melalui Kota Bern dan sekarang bertepatan dengan jam makan siang. Jadi kita mampir dulu ke Kota Bern sekalian menunjukkan ke Mama Papa seperti apa sih Sungai Are di Kota Bern tersebut. Dan kebetulan saat ini tuh sudah masuk ke season di mana cocok untuk berenang dan mengapung di Sungai Are. Tadi sempat aku lihat di sana suhunya itu mencapai 19 derajat Celcius. Tadi sempat turun juga ke bawah, udah nggak dingin lagi. Banyak banget orang yang berenang, lompat. Di sebelah sana juga di bagian pemandian juga banyak banget orang-orang yang lagi berjemur. Seperti itu. Oke deh kalau gitu kita ikutin keseruan sepanjang weekend ini. Biasa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang muda tua itu meloncat, jumping ke atas, dari bawah ke atas, terbalik dari bawah atas ke bawah, dan kemudian mereka meluncur. Ada yang pakai kano, ada yang hanya dengan pelampung, dan mereka menikmati. Kami pun bertolak dari Bern ke Interlaken, dan Danau Brennersee yang begitu indah menghiasi sepanjang perjalanan kami. Danau dari lelehan gletser ini mengalir dari lembah Grindelwald dan Lauterbrunnen yang menjadi hulu dari Sungai Are yang melintasi kota Bern. Dan tentunya danau indah ini memikat kami untuk berkunjung. Oke, sekarang kita udah sampai di Iseltwald. Nah, Iseltwald ini menjadi salah satu turis spot yang kita akan kunjungi sepanjang weekend. Karena dari Iseltwald ini kita bisa menaiki kapal apung ya tadi kata apa namanya? Bukan kapal selam. Bukan kapal selam, kapal apung. Di mana kapal apung tersebut sudah menjadi bagian dari tiket Jungfraupass. Jadi kalau kalian beli tiket Jungfraupass, mulai dari kapal apung, jelek amat namanya kapal apung. Kapal apung, terus naik kereta, naik gondola, sampai naik cable car ke atas, berkali-kali itu semua udah di cover selama 3 hari penuh. Nah, sekarang kita lagi nunggu kapalnya datang mungkin sekitar 20 menit lagi. Terus dari sini kita akan berlayar hingga ke, nanti kita akan menyusuri danau ini hingga ke dermaga Brienz. Kemudian dari sana kita akan ke Haarderkulm gitu. Oke deh, yuk kita langsung ke kapalnya. Suddenly I'm seeing everything so different. Kami sedang berada di atas kapal mengitari Danau Brennersee di Swiss. Begitu indah pemandangannya, membuat haru, bahagia, senang melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah. Saya berterima kasih kepada anak cucu menantu saya yang sudah membawa sampai ke tempat ini. Celebrate, celebrate, celebrate tonight. Turn right, then turn right. Jungle. Naik kita. Naik kita Ca, naik gunung Ca. Semakin remote kan semakin keren justru. Sekarang kita udah kembali ke penginapan. Penginapannya itu lokasinya tepat di atas gunung dan bisa kalian bayangkan untuk sampai ke tempat ini itu membutuhkan waktu setidaknya 45 menit 29 km menanjak ke atas. Dan pemandangan yang ada aku lihat di depan ini sangat luar biasa. Di depan itu ada gunung besar banget. Terus di sebelah kiri ada matahari yang sedang terbenam di mana pantulannya itu striking to the other mountain over there. Jadi gunungnya itu jadi bercahaya di sebelah sana. Kemudian kalau aku lihat ke bawah tuh ada Brienz, Danau Brienz
yang tadi kita udah sempat naik kapal tadi. Satu cerita yang perlu kalian tahu bahwa bapak yang punya tempat tinggal ini, dia cerita selama 11-12 tahun dia harus naik turun gunung ini setidaknya 4 kali sehari untuk nganterin anak-anaknya sekolah. Nganterin ke bawah seperti tadi perjalanan tadi, terus balik lagi ke Hute di sini, terus turun lagi ke bawah untuk kejemput dan bawa mereka lagi ke sini selama 12 tahun. Nggak bisa kebayang ya, sebuah kehidupan yang sangat berbeda dari yang biasanya kita alami di daerah perkotaan. Kalau mau ke supermarket juga harus turun jauh ke bawah. Dan pemandangannya di sini serta vibe-nya itu sangat damai gitu. Ada suara kicauan burung, terus juga suara-suara serangga, tenang, nggak ada suara mobil. Mungkin nanti pagi bakal lebih spektakuler lagi dari ini. Sekarang kita udah memasuki hari kedua. Nah, agendanya hari ini kita mau ke Lauterbrunnen. Kita mau naik kereta di sana, terus juga naik gondola, ngelihat sapi-sapi, ngelihat pemandangan dari atas. Terus nanti setelah itu kita akan ke Eigergletscher. Di Eigergletscher kita bisa hiking ke atas, terus turun lagi ke bawah. Bakal seru banget. Yuk. Oh, ini 20 sama. Nah, kita sekarang udah sampai di Lauterbrunnen, salah satu desa kecil di wilayah Interlaken. Tepat di belakang tempat kita parkir tadi ada air terjun, namanya air terjun Staubachfall yang sangat cantik. Itu menjadi ikon dari desa Lauterbrunnen. Sekarang kita lagi jalan ke viewing point-nya, di mana biasanya banyak orang foto-foto untuk masuk Instagram atau segala macam untuk bisa melihat si air terjun Staubachfall-nya. Di sebelah kirinya biasanya nanti ada kayak gerejanya. Tuh di depan udah ada orang lagi foto. Tidak jauh dari titik pemandangan Staubachfall ada stasiun kereta api yang akan membawa kita ke pedesaan yang sangat indah di lembah pegunungan Alpen. Jalur inilah yang akan mengawali perjalanan kami hingga ke puncak tertinggi di Eropa, Jungfrau Joch. Nah, sekarang kita lagi nunggu keretanya untuk ke Wengen. Jadi naik kereta dari Lauterbrunnen ini, kereta datang setiap 30 menit sekali. Tadi kita sempat ketinggalan keretanya, jadi nunggu di sini. Kemudian perjalanan itu sekitar 45 menit, kalau nggak salah, sampai ke Wengen, lokasinya di sini. Sekarang kita di Lauterbrunnen, naik kereta di sini, belok, transit sebentar di Wengwoud, kemudian nyambung lagi sampai ke Wengen. Setelah sampai ke Wengen, kita mau naik kereta lagi sampai ke Kleine Scheidegg nih. Kleine Scheidegg ini perjalanan di sini tuh cantik banget. Di sebelah kanannya itu bisa dilihat nanti ada Gunung Alpen, terus juga banyak tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, terus masuk dalam goa juga. Terus setelah sampai Kleine Scheidegg, kita naik kereta lagi sampai ke Eigergletscher nih, sebelah atas ini. Dari Eigergletscher, kita nyambung lagi pakai kereta khusus sampai ke Jungfrau Joch, top of the Europe, titik tertinggi dari Eropa. Di sini. Raisa. Perlahan-lahan, pemandangan luas mulai tampak terhampar di depan mata. Dari bilik kecil jendela kereta, adikku terlihat begitu menikmatinya. Namanya Hasbi Mahfud. Adik kecilku yang terpisah dari kakaknya 10 tahun lamanya. Dan sekarang
Dia sudah besar dan beranjak dewasa. For all that we know, it's a trick of the light. Ngurusin badan, ngurusin perut. The further it goes, the closer we'll be. As it's all unfolding, every dream we're holding will find. Nah, kita nih kini berhenti dulu di Wengen stasiun. Rencana kita ini naik ke sana, ke Eiger, gunung puncaknya. Tapi, nah istilah dulu di sini, telah, nah makan dulu, ada makanan, ada apa, kayak gitu. Nah itulah, berhenti dulu, kaget, 10 menit lagi kereta datang, kita jalan lagi, ya kan, ke puncak. Ini 750 meter min sea level. Oke, kita sampai ke 3.800 meter dari permukaan laut. Yuk, kita ikutin acaranya. Yuk, rame-rame. Sesuai janjiku, hari ini aku akan berbagi sebuah cerita. Tak hanya pada kalian, juga untuk keluargaku yang sudah kembali ke sana. Mama, Papa, dan Dek Abi, juga Pai jika ia ada saat ini bersama. Hari itu, rasaku campur aduk tak jelas berada di mana. Ada bahagia, khawatir, dan bingung apakah hari ini benar adanya. Bahagia melihat mereka tersenyum dan tertawa melihat keindahan dan kekuasaannya. Khawatir momen ini berakhir terlalu cepat dan tak kunjung kembali lagi bersama. Jika hari ini aku tak dapat menikmatinya cukup lama, maka izinkanlah aku mengabadikannya untuk kuingat selamanya. No matter how far I go, I can't leave my home. Baiklah, kita sambung lagi yuk cerita perjalanannya. Jadi, dengan berbekal tiket Jungfrau Pass, kami mendapatkan potongan harga tiket terusan hingga ke Jungfraujoch Top of the Europe. Untuk 5 orang dewasa, total harga tiketnya €375. Bersambunglah perjalanan kami dengan kereta merah ini. Kita akan menuju ke titik terdekat dari glasier Gunung Eiger. Gak kebayangkan, glasier yang selama ini hanya bisa kita lihat di TV, YouTube, atau mungkin hanya di kejauhan, hari ini kita akan menginjakan kaki di sana. Oke, sekarang kita perjalanan ke Jungfraujoch. Itu yang berbeda dari tahun ini. Papa neraktir Mama, Dek Abi, aku juga, Misty juga, dan Reisha untuk ke Top of the Europe in Jungfraujoch. Nah, sekarang keretanya itu masuk ke dalam goa. Bukan goa, ini sebenarnya gunung yang dibor supaya bisa mencapai ketinggian yang paling tertinggi dari Gunung Jungfraujoch. Di depan sana. Yuk. Cause no matter how far I go, I can't leave my home. Leave my home. Ternyata pemandangan yang tadi itu belum Jungfraujoch. Kita turun di tengah-tengahnya. Jadi belum sampai ujung, masih jalan jauh lagi ke atas. Harusnya sekitar 45 menit lagi sih, 45 menit lagi sampai ke atas. Tadi kita udah bisa lihat gletser-gletsernya dari jarak dekat, tapi yang pencair. Kalian perlu tahu ya, gletser itu bukan salju. Salju itu beda lagi. Kalau di saat winter, seluruh gunung itu akan tertutup putih. Kita nggak bisa bedain mana gletser, mana salju. Tapi di saat lagi summer, seluruh salju itu akan mencair. Pastinya di saat summer nggak ada salju lagi, tinggal bagian putih yang tersisa. Nah, itulah gletser. Gletser itu nggak bisa sembarang terbentuk. Gletser itu adalah tumpukan salju yang membeku selama ratusan tahun, sehingga menjadi es yang sangat keras. Jadi walaupun summer sekalipun, itu tidak akan mencairkan gletser dalam waktu seketika. Tapi sayangnya ya dari tahun ke tahun, gletser itu selalu berkurang, sekitar 10 cm, 15 cm dari per tahun ke tahun. Jadi bisa dikatakan 100 tahun yang lalu, gletsernya tidak seperti tadi, jauh lebih banyak sampai ke bawah. Nah, bisa jadi nanti anak cucu kalian tidak bisa lagi melihat gletser.
foto. Ya Allah, ya Rasulullah. Sama kali dengan salji mama. Sorry. Ini ya kristal gini ya mas? Apa? Yang kristal gini ya? Ya ada, kalau di atas lebih bagus lagi, yang asli lagi. Ini jangan harus pakai sungit, nggak jatuh. Wah. Ini dingin. Kali ini ya Allah. Ya Allah. Nah ya ini. Itu gletser tuh. Coba mama. Indahnya ya Allah. Episode ini baru setengah perjalanan ya Maya. Iyalah, belum cerita kita foto di salju, terus cerita Hasbi terpisah di gunung es, sampai kebingungan nyari, terus kamera Risa jatuh. Oh iya, inget gak yang kita pergi ke Fierce Grindelwald itu mah? Naik pakai cable car, terus jalan di pinggiran jurang. Kemudian turunnya kita pakai mountain cart. Oh iya, itu seru banget ya. Tungguin cerita kita di episode selanjutnya ya. Dadah.